لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على أشرف خلقه وأنزل عبده سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, di Jumat pertama daripada tahun 1448 Hijriah kita buka waktu berazan memulai tahun ini dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sibukkan kita dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Insyaallah sebelum kita memulai kajian kita mendengar sebuah kata dari Ustaz Tengku Said Zaid Al-Mukhtar Al-Habsyi kepada dipersilakan. Alhamdulillah. Ya, semua kita berharap kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Karena man kana yawmuhu mithla amsihi wa huwa maqbul. Orang yang hari ini sama kayak hari kemarin, jadi orang yang merugi. Orang yang merugi, tidak ada peningkatan. Di situ top, ada peningkatan dalam segi imaniyahnya, ubudiyahnya, akhlaknya dan sebagainya. Kalau sama saja, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kapan dia termasuk orang yang beruntung? Maka dia khair min amsi. Harinya dia ataupun tahun dia lebih daripada tahun kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Kita pilih yang mana nih? Ada 3 pilihan. Beruntung atau yang paling lebih parah lagi, hari ini lebih jelek lagi daripada hari kemarin. Tahun ini lebih jelek lagi dari tahun kemarin. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Ya, inilah tujuan kita. Tetap muka berkumpul di majelis khair dengan tujuan, dengan niat semoga dengan kita bermujarasa seperti ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa pautkan hati kita dengan orang-orang soleh, dengan salaf-salaf kita terdahulu, sehingga kita berjalan, kita melakukan segala apapun aktivitas kita mendapatkan nazar min Habibina Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kitab ini Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Tahir melanjutkan bagaimana penjelasan mengenai maksiatul batin, maksiatnya perut. Jadi perut ini bisa bermaksiat juga, bisa. Maksiatnya perut. Maka pegang perutnya. Perutnya ini banyak maksiat atau banyak taatnya, introspeksi dirinya, introspeksi perutnya ini. Bukan berarti perutnya besar nanti banyak maksiat, tidak ya. Jangan apa itu ya. Jadi itu makanya bisa jadi nanti yang buruk itu yang buruknya banyak tahap di dalamnya, maka ditegakkan. Ya, bukan itu Pak, bukan ya. Kemarin setelah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan yang menghilangkan akal, seperti meminum khamar, mengkonsumsi hal-hal yang mengkonsumsi benda-benda ataupun apa bentuknya yang dapat menghilangkan akal, itu hukumnya haram. Kemudian di sini boleh melanjutkan. Di antara maksiatul batin, maksiatnya perut adalah aklun najis, memakan najis, seperti darah. Ada untuk orang darah itu dibekukan, semua kan? Kalau pernah darah najis ya,
ya. Darah goreng kata Tengku Iqbal, darah goreng. Nah, darah hukumnya haram. Itu karena najis. Apalagi apapun bentuknya benda tersebut, apapun jenisnya, apapun macamnya, kalau dia najis maka haram untuk dikonsumsi. Ya, haram untuk dikonsumsi. Makan bangkai, apalagi ya, makan babi, makan hal-hal yang najis, benda-benda yang najis, hewan yang najis itu hukumnya haram. Di antara makan bangkai walaupun hewannya ketika hidup itu halal, suci ya. Tapi kalau hewannya mati dengan tidak cara yang syar'i. Misalnya apa? Ayam tertabrak motor, mati ayamnya. Itu najis ya, karena sudah jadi bangkai. Itu haram untuk dimakan. Walaupun ketika hidupnya itu halal, tapi karena matinya bukan dengan sesuai ajaran syariat, maka hukumnya menjadi haram. Jadi najis itu haram untuk dimakan. Ya. Begitu juga mungkin disembelih, tapi dengan tidak dengan cara yang sesuai syariat. Dia membunuh ayam, dipotong lehernya ayam bukan dengan pisau, tapi pakai apa? Pakai celurit, pakai gancu. Ya. Gancu ditariknya itu dua uratnya sampai putus sampai ayam meninggal. Itu banyak di pasar-pasar. Hati-hati kalau punya ayam. Hati-hati kalau punya ayam. Bagus, dapat sendiri ayamnya. Di ternak ya. Nah, maka perlu kita hati-hati. Walaupun kelihatannya seperti disembelih, tapi dia menyembelihnya bukan pakai pisau, dia ditarik pakai gancu. Lehernya itu sampai mati untuk efisiensi, biar cepat. Nah, itu seperti itu caranya haram, dan hewan yang disembelih yang seperti itu hukumnya najis, hukumnya haram untuk dimakan, haram untuk dimakan. Wa min kulli mustakbir. Di antara maksiatnya perut adalah makan hal-hal yang menjijikkan. Hal-hal yang menjijikkan. Wa kulli mudir, dan hal-hal yang membahayakan. Ya, makan tanah boleh, tak boleh. Ya, makan tanah, makan minum parfum. Ya, sudah pakai parfum, jadi hidupnya parfum itu hukumnya haram karena membahayakan diri sendiri. Ya, wala tahliku anfusakum wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi hal-hal yang dapat memudaratkan jiwa kita, badan kita, akal kita, itu tak boleh kita konsumsi. Itu sudah diatur oleh syariat. Ya, jika itu membahayakan nyawa, membahayakan badan, membahayakan akal, maka haram untuk dikonsumsi. Ya, maka perlu hati-hati kita jaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Ya, man akala al-haram asad jawarihu syara'an halal. Barang siapa yang makan haram, ya, haram ini banyak. Ya, tadi makan darah yang digoreng sama sekali itu haram. Ya. Nah, makan haram apapun bentuknya, makan babi haram, ya, kecuali terdesak di hutan kelaparan, ya, di hutan kelaparan yang ada bangkai babi sampai kalau tak digigit itu babi mati ya, maka boleh dimakan sampai ada tenaga untuk bertahan hidup, ya, untuk bertahan hidup. Yang pula biarkan dirinya sampai mati. Ya. Nah, intinya memakan hal-hal yang najis, yang menjijikkan, yang membahayakan akal, membahayakan jiwa, membahayakan badan, itu hukumnya haram. Ya. Jadi nanti misalnya darurat, boleh makan tanah untuk berobat. Seandainya ya, ada penyakit apa namanya, kata dokter obatnya makan tanah. Ya. Makan tanah campur
apa? Asam amino. Ya. Dia obat, dikocok, diminum. Kalau ada memang betul-betul dokter bilang kayak gitu, wah ini mujarab, maka boleh silakan. Ya. Nah itulah diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan maksiatul batin, maksiat yang perut. Ya. Barang siapa yang makan makanan haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat, walaupun dia tidak menginginkannya. Ya. Jadi otomatis anggota tubuhnya itu akan berbuat hal-hal yang terlarang. Namun sebaliknya, waman akal halal asqat jawarihu syarab. Barang siapa yang makan makanan halal, thayyib, ya, maka anggota tubuhnya akan taat otomatis tubuhnya mudah bangun untuk sholat, mudah untuk baca Quran, mudah untuk berzikir dan sebagainya. Ya, maka perhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Terus ketika ada seorang sahabat, apa saya namanya, kita sama Habib Zaid, ya, tentu Said Zaid Al-Farsad, hanya beliau. Ada seorang sahabat, siapa nama sahabat itu, tapi ada. Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku, mintakan aku kepada Allah agar aku menjadi orang yang doanya mustajab. Kita ingin semua doanya mustajab kan? Mau ya? Lagi punya utang banyak ya. Punya utang banyak, terus yang utang cepat lunas. Minta kepada Allah katanya, dan minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku supaya menjadi orang yang doanya mustajab. Sekali angkat kanan, langsung tegak dulu. Wah, mantap. Ya. Maka Nabi, apa kata Nabi? Nabi tak mendoakan. Ya. Nabi tak mendoakan langsung. Tapi apa kata Nabi? Ya. Autib mat'amat tustajab da'watuk. Perbaiki makanmu, maka doamu akan mustajab. Perbaiki makananmu, perbaiki tema apa yang kau konsumsi, maka doamu akan mustajab. Kenapa hari ini doa kita belum terijabah? Wallahu a'lam. Mungkin salah satunya tadi, ya. Salah satunya tadi kita mungkin ada makan apa? Makan najis mungkin ya. Makan telur cicak. Kita telur puyuh, malah telur cicak. Mungkin ada yang pernah makan tanah, apa semua. Dalam sengketa apalagi ini berbahaya. Ya. Maka bisa jadi itu apa? Menyebabkan doa kita ini tidak mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita, Allahumma ya Rasul ya dzal quwwatil matin. Allahumma Tuhan kami yang Maha Pemberi rezeki yang Maha Kuat, rezeki rizqan wasi'an halal dan berikanlah kami rezeki yang luas dan halal dan thayyib min ghairi fitnah wa nafi'na, tanpa adanya fitnah, tanpa adanya ujian, wala ta'abin, dan tanpa adanya kelelahan yang sangat. Amin. Allahumma amin. Wa minha aklu mal yatim. Ini diantaranya memakan harta anak yatim. Hati-hati ya, yang suka menjadi bendahara masjid, bendahara harta anak yatim. Ini hati-hati. Kenapa? Karena anak yatim ini sebagaimana keutamaan kita menyantuni anak yatim, ya, mengasihi anak yatim, ya, menanggung hidupnya anak yatim, itu fadilahnya besar. Nabi pernah sabdakan, ana wakafirul yatim kahatain. Aku sama orang yang menanggung biaya hidupnya, yang menyayangi, yang mengasihi anak yatim, aku sebenarnya kayak ini kata Nabi. Karena apa? Sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad wulida yatiman. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minha aklu mal masjid wal awqaf. Yang antaranya memakan harta masjid, harta wakaf, ala ghairi syartil waqif, ya, tanpa adanya persetujuan daripada al-waqif, orang yang mewakafkan. Ya, ini ada di kita, apapun yang kita pegang, ya, bukan cuma ini saja batasannya. Secara umum apa yang bukan hak kita jangan sampai kita
masukkan ke dalam perut kita. Kalau sudah masuk, keluarkan lagi. Keluarkan lagi. Wa minha aklul ma'qut bi wajhil hayat. Nah ini. Di antaranya adalah makan yang diterima yang dihasilkan dari apa? Dari pemberian karena rasa malu. Karena rasa malu. Bagaimana contohnya? Bapak Rizki. Rizki datang ke kantor, tengok sini. Ya Rizki lah, Habibullah datang dia bawa proposal ke kantor BPBD. Tumpalah itu sekretaris lagi ngopi sama anak buahnya banyak. Sedangkan proposal untuk main futsal, karena ini sudah main futsal, mintanya tak banyak, ya. Mintanya 50.000 ya. Buat beli SPA 2 kotak. Mintalah Pak Sekretaris. Tengok wah 50.000. Yang di kantor cuma apa? 50.000 pula di kantornya. Kalau nggak dikasih orang malu, cuma 50.000 depan ada stok banyak kemana? Terpaksa dikasih karena malu, ya, karena malu. Padahal 50.000 lagi nih buat beli makan ayam. Akhirnya apa? Kasihlah dengan apa? Karena mengasihnya itu karena malu, umpama ya, karena malu. Ini nanti silakan kalian contohnya, karena malu. Akhirnya yang diterima oleh Habib itu sama kayak apa? Ada istilahnya itu al-akhdhu bil haya kal akhdhi bis sayf, sama kayak mengambil dengan pakai pedang. Apa? Maksudnya itu meminta dengan memaksa. Meminta dengan memaksa kan nggak boleh. Begitu juga meminta orang ini sampai memberi dengan karena malu, itu tidak boleh. Ya. Ataupun saya nanti diminta tiba-tiba apa ya di majelis ya kan, kalau nggak ngasih gimana nih? Terus tapi nggak ngasih ya kan? Terpaksa kasih. Terpaksa ngasihnya karena apa? Seandainya orang tak ada sini, ya. Seandainya tadi Habib yang minta ke sekretariat ditanya orang, apa lo nih? Gak dikasih ya. Begitu juga. Seandainya tak ada orang, dia nggak bakal dikasih. Dia ngasih karena apa? Karena cuma segan. Segan termasuk juga ya, segan malu. Maka kita perhatikan hal-hal yang seperti ini. Memang kelihatannya sepele, ya, tapi akibatnya tidak main-main. Wa minha habis. Setelah ini kita akan memasuki ma'asil ain, maksiatnya mata. Maksiatnya mata ya. Sebelum kita membahas ini, insyaallah dalam minggu ini kita latihan menjaga mata kita bukan cuma melihat yang haram, ya, tetapi jangan sampai mata kita ini memandang dengan pandangan remeh, memandang orang dengan pandangan istihbar, meremehkan, merendahkan, ya, jangan sampai, ya. Mungkin ada kawan kita suka-suka ngantung-ngantung sedikit, pandangan remeh ini tidak boleh, ya. Ada mungkin yang makan banyak, ya, suka makan banyak, apa nih, banyak makan. Ada kawan kasihan yang tidak percaya kan, pandangnya remeh, apa bikin sial awalnya, ya. Intinya kita belajar, ya. Kita belajar memandang, jangan sampai memandang dengan pandangan remeh siapapun dia. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kita pandang dengan pandangan remeh, kita ini masih diberikan rezeki oleh Allah karena dia. Nabi sabdakan, "Inna tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Kalian ini masih diberi rezeki, masih ditolong oleh Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya. Jangan sampai sepelekan orang-orang yang tak ada status sosial di tengah masyarakat. Jangan pandangan ini. Karena bisa jadi dia cuma angkat tangan ke langit langsung makbul doanya dia. Ya. Karena apa? Salah satu kalamnya, ya. Kalau tidak salah itu Muhammad Al-Baqir. Ya. Inna Allah akhba'a thalatha fi thalatha. Allah Ta'ala menyimpan 3 hal pada 3 hal.
Salah satunya apa? Akhba'a sirrahu fi ibadi fala tastahkir ahad, kata beliau. Allah Ta'ala menyimpan anugerah sirnya, rahasianya dia kepada hamba-hambanya, ya. Maka jangan sampai meremehkan satu pun daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga anggota tubuh kita, jaga perut kita, jaga mata kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih, ya, kita di awal tahun Hijriah 1448 ini kita azam, ya, kita azam dalam hati kita akan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, yang ada masih kurang kita tambahkan, yang masih bolong kita kerjakan, kita maksimalkan lagi kekurangan kita, kemudian lagi kemaksiatan, kezaliman yang kita pernah lakukan kita azam dan sampai ulangi kedua kalinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa mengikuti ajaran yang baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam akhlaknya, adabnya, gerakannya dan aktivitas beliau dalam sehari-hari. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أصابه تحيي القلوب تهيج الأشجار والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثلالا لكن حبا في السرائر قد علم به صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد عليه إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مبتره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا أحوال واغفر ذنبنا ولا تؤخذ ربي إن خطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة أيض الرضا ترعانا واربط به بكل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا أوصانا والحاضرين وسائيا في جنبنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا صنعت طه في بقاع الأرض واجمع كل من هدانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعاف آجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلها عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة. Bapak sebentar ya permintaan acara Fatihah pada Haja Aminah binti Harun dan Haji Ali bin Ismail وإلى أرواح أبنائهم وأمهاتهم ومشايخهم ومشايخنا الله تعالى يغفر لهم عليه الجنة في كثير من مثوبة الأعراس التي تعرض بحاجتهم وحاجتهم يعطيكم المسؤول على ربنا والمسؤول على ربنا صالحا جامع شيخنا بتوبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقد عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.